Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Sibuk banget, produktif, semua pekerjaan di checklist beres. Tapi pas malam, kok rasanya ada yang kosong ya? Hampa gitu. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh masalah banyak orang loh. Kita seakan terjebak di roda hamster, lari terus, sampai akhirnya kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Buat apa sih ini semua? Pertanyaan ini, wah nusuk banget ya. Apalagi kalau munculnya pas kita lagi capek-capeknya. Kita kayak udah lari kencang, tiba-tiba ada yang menahan kita untuk berpikir. Tapi gimana kalau perasaan nyasar ini sebenarnya bukan hal buruk? Bukan masalah yang harus cepat-cepat diselesaikan? Justru kebalikannya loh, merasa tersesat itu bukan berarti kamu mundur. Anggap aja ini kayak notifikasi dari dalam diri. Sinyal kuat kalau kamu tuh lagi berevolusi. Kamu siap untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam. Nah, untuk mulai, yuk kita bongkar dulu beberapa mitos yang sering banget bikin kita salah jalan. Oke, bagian pertama. Mitos tujuan. Kita sering banget mikir kalau tujuan hidup itu kayak peta harta karun, ya kan? Ada satu titik X yang harus kita temukan, dan begitu ketemu, boom, hidup kita selesai. Padahal pemikiran kayak gini justru yang bikin kita makin bingung dan tersesat. Iya, mitosnya kan gitu. Kita menunggu momen aha atau eureka yang bakal mengubah hidup kita seketika. Tapi realitanya jauh dari itu. Kenyataannya tuh lebih mirip seperti merawat kebun. Tujuan hidup itu bukan ditemukan, tapi dibentuk. Tumbuhnya pelan-pelan, disiram dengan pengalaman, dipupuk dengan kegagalan, dan butuh waktu buat kita merenung. Ini proses, bukan hadiah instan. Dan ini poin penting banget. Tujuan hidup itu nggak harus heboh. Nggak semua dari kita harus mengubah dunia. Tujuan itu bisa jadi hal yang sangat personal dan intim. Mungkin tujuanmu adalah membangun keluarga yang hangat, atau membuat perubahan kecil di lingkunganmu, atau sesederhana, hidup sesuai dengan prinsip yang kamu pegang teguh. Itu sudah lebih dari cukup. Oke, jadi kalau petunjuknya bukan dari luar, terus dari mana dong? Jawabannya, ya dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua yuk. Kita bahas cara mendengarkan kompas batin kita ini. Kita semua punya kok. Sebut saja suara hati, intuisi, atau kompas batin. Ini bukan sesuatu yang mistis atau magis ya. Ini tuh lebih ke perasaan jujur yang muncul pas kamu lagi melakukan sesuatu dan tiba-tiba kamu ngerasa hidup, semangat, fokus, lupa waktu. Nah, perasaan itulah petunjuknya. Itu dia arah utaranya. Coba deh sekarang jujur sama diri sendiri. Aktivitas apa sih yang saking asyiknya bikin kamu lupa waktu? Atau coba pikirkan, masalah apa di dunia ini yang bikin kamu gatel ingin berbuat sesuatu meskipun nggak ada yang menyuruh atau melihat? Jawabanmu untuk pertanyaan-pertanyaan ini, itu dia bisikan dari kompas batinmu. Tapi ya gitu, mendengarkan suara hati itu nggak gampang. Kenapa? Karena di sekitar kita tuh berisik banget. Ada ekspektasi dari orang lain, ada feed media sosial yang isinya hidup orang lain yang kelihatan sempurna, ada tekanan dari masyarakat. Semua kebisingan ini bikin suara hati kita jadi kayak tenggelam. Terus gimana caranya biar bisa terdengar lagi? Caranya justru simple banget. Coba deh, sengaja luangkan waktu untuk diam. Nggak melakukan apa-apa, coba merenung, atau mungkin menulis jurnal. Hal-hal sederhana seperti ini ampuh banget buat mengecilkan volume kebisingan dari luar. Biar suara dari dalam bisa terdengar lebih jelas. Nah, kita sampai di ide yang menurut saya paling penting dan mungkin paling aneh dari semuanya. Kita kan seringnya mikir gini, oke, nanti aku akan bertindak kalau sudah jelas mau ngapain. Bener kan? Padahal faktanya justru terbalik. Kejelasan itu bukan datang dari berpikir, tapi dari bertindak. Ini jebakan loh. Menunggu sampai semuanya jelas 100% sebelum kita bergerak itu jebakan. Jebakan yang membuat kita diam di tempat, terus-menerus menganalisis tapi nggak maju-maju. Ironisnya, arah itu justru seringkali ditemukan di tengah jalan setelah kita mulai melangkah, bukan sebelumnya. Jadi gini, coba ubah pola pikir. Anggap setiap tindakan itu seperti eksperimen. Tujuannya bukan untuk langsung berhasil, tapi untuk mengumpulkan data tentang dirimu sendiri. Coba deh hal baru, yang kecil-kecil saja. Ambil satu tanggung jawab baru, beranikan diri untuk gagal. Setiap pengalaman, baik atau buruk, itu memberi kita data berharga. Oh, ternyata aku suka ini, atau kayaknya ini bukan untuk aku. Jadi, mungkin kita harus berhenti menanyakan pertanyaan yang super besar dan bikin pusing. Seperti, apa tujuan hidupku? Coba ganti pertanyaannya, jadi lebih simpel tapi jauh lebih kuat.
Apa satu hal bermakna yang bisa aku lakukan hari ini? Cuma hari ini saja. Karena justru dari kumpulan tindakan-tindakan kecil yang konsisten inilah, arah hidup yang besar itu pelan-pelan akan kelihatan bentuknya. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang, jujur, paling melegakan. Tujuan hidup itu bukan tujuan akhir, bukan sebuah stasiun pemberhentian. Ini adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus bergerak. Ini benar-benar membebaskan kan? Coba pikirkan deh, apa yang penting buat kamu di umur 20-an, bisa jadi beda banget pas kamu di umur 30-an atau 40-an. Kalau kita terlalu kaku dengan tujuan lama, itu malah bisa jadi penjara. Jadi, berikan izin pada dirimu sendiri untuk tumbuh dan merubah. Wajar banget kalau tujuanmu juga ikut berubah seiring waktu. Dan ini intinya, kalau tujuanmu berubah, itu bukan berarti kamu gagal. Sama sekali bukan. Itu justru bukti kalau kamu bertumbuh. Seperti ulat yang jadi kupu-kupu, dia meninggalkan kepompongnya kan? Nah, itu tanda perkembangan, bukan kegagalan. Jadi, mungkin tujuan hidup yang sebenarnya itu bukan tentang mencapai satu titik X di peta. Mungkin tujuan hidup itu adalah tentang bagaimana kita menjalani perjalanannya setiap hari. Dengan sadar, dengan jujur, dengan makna yang kita bangun sendiri dari hal-hal kecil. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa tujuan hidupku, tapi gimana caranya aku bisa hidup dengan lebih bermakna hari ini.